Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun berada. Ya, jumpa lagi sama saya Ezar Karlim. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, ownernya Bebek Doer, yaitu Mas Doni Tirtana. Mas Doni Tirtana yang akan membahas new normal, new behavior, new strategi, new revenue stream for restoran business. Jadi itu tema kita pada kesempatan kali ini. Ya sudah hadir ini dari mana aja nih? Sambil menunggu Mas Doni. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam, Mas. Selamat pagi Mas Doni. Pagi. Oke, ini saya sapa teman-teman dulu yang sudah hadir ya sambil menunggu. Teman-teman Siap. yang sudah hadir dari mana ini? Halo, selamat pagi Bu Yuyun, Bu Yuyun Anwar. Gimana Mas? Ini domisili di mana Mas? Saya posisi di rumah ini di Bagusan, Ragunan. Oh, di Jakarta ya. Ya. Gimana Mas Halo situasi Bu di sana Yun. Mas? Wah, Nah, itu. seru nih kalau ada Bu Yun nih. Itu ada Karawang juga hadir, Mbak Irma Trisna. Mas Doni mungkin bisa perkenalan sedikit ya, bisnisnya mulai kapan, berdirinya, biar teman-teman bisa lebih kenal. Monggo Mas Doni, perkenalan dulu. Ya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, teman-teman TDA Kuliner, perkenalkan nama saya Doni Tirtana. Alhamdulillah, sekarang ini kami menjalankan usaha restoran ya. Restoran namanya ini Bebek Doer. Berdiri sejak tahun 2012 ya. Jadi sekarang kurang lebih 8 tahun lah. Restoran bebek ini sebenarnya tidak hanya menjual bebek, tapi umumnya masakan Indonesia. Jadi ada bebek, ada ayam, ada rawon, ada tongseng, ada ya macam-macam lah ya. Intinya masakan Indonesia gitu. Yang membedakan kami dengan restoran bebek yang lainnya, yang pertama dari porsi kita lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua kita dari variasi kita lebih banyak juga gitu. Nah, mulai tahun kemarin gitu ya, karena kita juga ada rencana untuk ekspansi, kita juga ngurusi di masalah di hulu gitu ya. Jadi tidak hanya kita ini buka restoran, tapi juga bikin peternakannya gitu kan ya. Karena kita coba untuk mengamankan pasokan supaya kalau kita nanti tetap expand itu tetap bisa terpenuhi dengan standar yang kurang lebih sama gitu. Nah, yang bedain juga kita kebanyakan ini Mas. Nah, ini kebanyakan ini restoran kita ini kan di mall ya. Jadi 90% lah kita itu di mall gitu ya. Karena waktu kita bikin itu kompetitor itu kan kebanyakan di pinggir jalan, sedangkan di mall ini kan belum ada. Jadi kita banyakkan di mall-mall di Jabodetabek lah ya, Jabodetabek. Yang dua itu kita stand alone dan ada satu lagi di rest area gitu ya. Model-modelnya juga macam-macam, ada yang restoran besar gitu ya, kemudian ada food court juga ada, kemudian ghost kitchen juga ada gitu ya, kemudian restoran dine-in di mall yang size-nya medium itu juga ada. Jadi ya alhamdulillah lah cukup
cukup lengkap gitu ya, portofolionya gitu ya. Mungkin sementara itu dulu, ini perkenalan atau langsung materi itu gimana nih Mas? Perkenalan dulu. Itu tadi Oh iya iya iya. apa namanya? Komentar ini ada komentar dari Bu Yun. Sambelnya enak itu Mas. Wow, ya, kalau Bu Yun bilang enak ya berarti enak beneran nih, wajib dicoba ini. Kapan-kapan kalau Siap, ke siap. Jakarta tak coba ya. Monggo Tapi Mas. untuk aktivitas di mall gimana Mas? Sudah buka ini ya? Iya, di mall itu kita ada sekitar berapa ya? 15 yang kita udah coba buka ya. Kita totalnya ada, sebelum itu kan ada 25, ini 15 kita buka dan memang ya responnya macam-macam gitu ya. Artinya memang di tiap daerah itu tingkat ke apa ya, kepeduliannya gitu atau concern terhadap COVID-nya itu beda-beda gitu. Jadi ada yang bisa istilahnya itu balik dengan lebih cepat, ada yang ya masih slow gitu ya, cenderung masih takut-takut gitu kan. Nah, di Jakarta sama di Bogor sama di Cibinong, di Karawang itu beda-beda gitu loh Mas. Jadi uh, bervariasi lah ya responnya ya. Tapi memang yang bisa dibilang segera cepat balik itu di yang dekat fasilitas-fasilitas umum kayak di rest area itu begitu buka langsung gitu ya, balik lagi gitu. Kemudian di apa namanya, mall yang juga sebelumnya juga sudah dia trafficnya itu bagus ya, segera baliknya juga cepat juga gitu ya. Jadi memang tergantung lokasi lah, tergantung lokasi yang Oke, siap. ya. Ini Mas Doni ada materi saya tampilkan ya Mas Doni ya. Mungkin kita Ya, bisa langsung ke pembahasan. Bentar, saya tampilkan dulu. Nah, ini ya Mas Doni ya. ya, ini saya bikin cepet-cepetan aja biar ada oleh-olehnya lah ya, yang dalam bentuk handout-nya gitu. Jadi nanti ini buat teman-teman yang ketinggalan nanti apa live IG ini akan kita post juga di feed. Jadi nanti bisa dicari mungkin barangkali saat ini teman-teman yang masih ada aktivitas di luar belum bisa menyaksikan live bisa lihat di feednya TDA Kulineri. Oke Mas Doni silakan. Ya, mungkin kita mulai dari sejarah ya, itu bisa di next gitu loh Mas. Nah ini sejarah. Jadi kalau kita baca-baca lagi sejarah mengenai ini, kita memang TDA kuliner ya, tapi kita kasih pembahasan ini mengenai di bisnis saya, jadi di restoran gitu ya. Jadi kita fokuskan supaya teman-teman ini juga tahu tahu apa yang kami sampaikan dan tahu batasan-batasannya gitu ya. Karena mungkin di sini juga ada yang bisnisnya itu mungkin frozen food ataupun misalnya yang model-model take away gitu ya, yang nggak banyak di dine in, tapi yang saya omongkan ini banyak lebih banyak ke dine in gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya ini, restoran ini sebetulnya adalah bisnis yang sudah lintas abad gitu loh. Jadi sejak dulu ini sebenarnya sudah ada gitu kan. Kita lihat di Cina gitu ya, di Jepang itu tahun 1100, 1500 sudah ada gitu kan, di Prancis juga tahun 1700 naik Mas. Jadi sebetulnya kalau restoran itu sekarang itu masih ada, jadi bisnis ini sebetulnya sudah teruji lintas abad dan lintas krisis gitu ya. Jadi beragam krisis, ada Perang Dunia I, Perang Dunia II gitu ya, kemudian ada Great Depression gitu kan, kemudian ada revolusi gitu kan, pandemi juga. Kalau kita baca sejarah ada flu Spanyol, ternyata bisnis restoran ini sampai sekarang ini masih ada. Artinya apa? Artinya mungkin sekarang penjualan di restoran gitu ya, di dine-in-nya ini drop, tapi pasti
bukan pasti ya, melihat sejarah itu ya, kemungkinan besar itu akan kembali lagi kepada normal gitu ya. Kembali lagi mungkin nanti eventnya itu apakah nanti setelah si vaksinnya itu ditemukan atau sudah ada obatnya. Nah ini kondisi akan kembali seperti yang sebelumnya gitu ya. Next. Jadi sebetulnya tugas pengusaha ini ya, terutama pengusaha restoran, pengusaha kuliner ini ya dengan segala upaya gitu ya, gimana caranya supaya di musim pandemi ini tetap survive gitu loh. Tetap survive sehingga ketika nanti kondisi ini normal bisa kembali lagi untuk bisa uh, mengambil profit yang cukup untuk bertumbuh lagi gitu kan. Dan memang berita bagusnya ini kalau kuliner ini kan sebetulnya pivotnya gitu ya. Jadi beragam bisnis kena, tapi pivotnya itu susah. Nah kuliner ini sebenarnya pivotnya kan sebenarnya tidak sulit gitu ya. Tidak sulit artinya tinggal cara pemasaran, cara penjualan yang mungkin memang harus dirubah gitu kan. Kemudian kita juga harus bisa memetakan kira-kira daerah mana yang mungkin kita bisa tuju untuk kita bisa mengembangkan jenis restoran atau jenis bisnis apa yang kira-kira pas dengan daerah tersebut gitu ya. Next. Nah ini kita lihat gitu ya, ini analisa saya selama masa transisi ini. Jadi ini saya bikin semacam kuadran gitu ya. Kuadran ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah ini kalau tahu dulu apa namanya cash flow kuadran ini kurang lebih seperti itulah ya. Jadi sumbu X-nya ini yang terdampak dan tidak terdampak gitu ya. Artinya ini berkaitan dengan daya beli sebetulnya ya. Nah sumbu Y itu peduli dengan tidak peduli atau cuek gitu loh. Nah masing-masing kuadran ini ada irisannya ya kan. Kalau yang peduli ya kan dia cenderung di rumah aja gitu, cenderung untuk dia itu ngorder itu mungkin ya take away aja atau kemudian order frozen food gitu ya, kemudian order lewat marketplace, kemudian ordernya itu take away gitu ya. Tapi yang di bawah gitu ya, jadi kanan bawah itu kan ada yang orangnya lebih cenderung cuek dan yang tidak terdampak atau mungkin sebetulnya ya terdampak tapi nggak punya pilihan lain gitu loh. Nah disinilah restoran-restoran dine-in yang konvensional ini tetap ada gitu ya. Tetap ada itu gimana? Jadi yang saya amati ya beberapa di restoran kami itu yang utamanya yang di tempat-tempat umum yang orang ini biasa lewat gitu ya, kayak di rest area, kemudian yang di daerah perkantoran itu pas jam makan siang ya tetap lebih rame gitu ya daripada yang lain yang utamanya ini mungkin di mall gitu ya, karena memang di situ orang juga ya ini nggak ada pilihan lain, gua harus kerja, gua harus jalan gitu ya. Tipikalnya orang yang ke sana itu bisnismen gitu ya, atau salesman, orang kantoran gitu ya, dia nggak ada pilihan lain selain ya ini memang harus keluar gitu, harus keluar, harus kerja gitu kan. Tapi ada yang di sisi atas tadi dia nggak bisa gitu, dia masih takut-takut gitu lah, istilahnya dia masih punya pegang cukup uang untuk dia ini ya sudahlah di rumah aja gitu kan, order online aja gitu kan. Nah di sebelah kiri itu kurang lebih sama, cuma daya belinya ini sedikit di bawah gitu ya dari yang kanan. Nah makanya kita ini juga nggak boleh langsung switching gitu ya. Misalnya sebelumnya ini kita restoran, oh kita kuatin deh, kita langsung bikin frozen food atau kita kuatin di take away, kita kuatin di DO-nya gitu. Nah ini harus tetap kita core-nya kalau misalnya kita ini sebelumnya ini dine in ya sudah kita dine in tetap kita kuatkan gitu, karena di situ juga ada pasarnya lah gitu. Ini makanya untuk segmentasi ini kita juga harus benar-benar paham gitu ya, harus benar-benar megang ini kita rencana kalau kita misalnya mau ekspansi ini, kita mau ekspansi di daerah yang mana gitu loh ya, kurang lebih itu. Oke, next mas, nanti sambil tanya jawab aja.
Nah, dari segmentasi pelanggan tadi ya, jadi yang biasa kita datang itu kan ada eh, orang dulunya memang banyak kan dine in, orang banyak kan itu datang gitu ya, datang ke restoran, tapi mungkin sekarang ini tidak sebanyak dulu. Nah, itu larinya kemana gitu kan? Nah, larinya tadi secara tidak langsung sudah saya singgung, ke atas itu mereka larinya eh, frozen food gitu ya, jadi ready to cook gitu ya, istilahnya ready to cook, atau mereka order online, atau eh, yang juga sekarang lagi rame itu mereka pada masak sendiri gitu kan. Jadi banyak ibu-ibu, banyak keluarga ini yang ya karena mungkin untuk menghemat juga dapurnya ini dinyalain lagi gitu ya. Kalau kata Mas Siwo itu yang kalau tahun ini itu yang millennial skills apa kitchen gitu ya. Jadi dapur ini di apa namanya dimatikan. Nah, ini sekarang dinyalain lagi. Jadi orang ini lebih banyak lagi memasak gitu kan. Orang lebih banyak masak, orang lebih masakan sendiri gitu ya, raw material ataupun ready to cook atau frozen food gitu kan. Nah, juga ada yang order online atau dine in. Ya, dine in-nya ini tetap karena apa? Karena itu tadi orang-orang yang juga nggak bisa menghindar, dia harus kerja, dia harus apa melakukan perjalanan gitu ya. Nah, itu adalah uh, kebiasaan lama yang mungkin ya tetap akan ada gitu ya. Next. Nah, ini revenue stream yang kita uh, bisa untuk ambil gitu ya. Ini kan seperti biasa itu kan ada dine in, ada take away, ya kan. Nah, ini tambahan lagi ada kita bisa bikin sesuai yang tadi kebiasaan pelanggan ini, kita bisa frozen food atau bikin ready to cook gitu ya. Dan memang kalaupun kita juga bisa sampai mengakses raw material, sebetulnya kita juga bisa gitu jualan raw materialnya gitu kan. Karena tadi emang ada orang-orang yang dia ini apa namanya pengen masak sendiri. Makanya kayak kita lihat ada yang jualan apa itu nasi apa basmati itu kan juga banyak tuh. Nah, itu trennya juga ke sana sekarang. Jadi orang masak sendiri, kita cuma uh, sediain raw material gitu ya. Selain daripada tren frozen food yang tinggal ngangetin gitu kan. Nah, terus ada juga yang kita lihat di Facebook atau Instagram itu juga bikin training-training kuliner gitu ya. Nah, itu juga model-model revenue stream yang baru gitu ya di dunia kuliner ini. Jadi ngajarin orang gitu ya, ngajarin orang untuk bikin restoran atau bikin ghost kitchen gitu ya, bikin masakan gitu ya, chef online gitu. Itu juga ada model-modelnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini distribution channel. Jadi kalau tadi ada dine-in, ada cloud kitchen. Nah, cloud kitchen sama ghost kitchen ini bedanya, kalau ghost kitchen ini kan satu merek ya. Tapi kalau cloud kitchen ini kita bisa bikin banyak merek dalam satu tempat gitu ya. Banyak merek dalam satu tempat. Nah, ini salah satu cara untuk kita ini bisa dapat profit yang lebih gitu kan. Jadi dari satu tempat kita bikin beberapa merek supaya apa? Supaya nanti orang ini juga kalau misalnya dia ini datang ke apa namanya aplikasi online, itu merek kita bisa bisa muncul lebih banyak gitu ya. Ini yang kita bilang ini page domination gitu. Jadi kalau kita lihat pernah lihat uh, punyanya Gojek gitu ya, itu Gojek itu ada beberapa merek, dia bikin langsung 3 merek gitu. Jadi ketika kita buka aplikasi langsung punya dia, ada 3 restoran punya dia semua gitu kan. Nah, itu cloud kitchen-nya dia gitu. Kalau Grab nih sekarang kayaknya dia nggak main ke situ gitu ya. Tapi kalau kalau Gojek dia main seperti itu juga, jadi bikin cloud kitchen. Dan di Jakarta sendiri juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah mulai dia bikin cloud kitchen sendiri, kemudian menyewakan space-nya itu ke tenan-tenan gitu. Jadi uh,
dengan adanya tren ghost kitchen dari yang sebelumnya ini, misalnya di Bebek Doer ini kita juga bikin ya beberapa ghost kitchen. Nah ini nanti ghost kitchen ini kita kan perlu tempat nih. Nah tempat ini kalau misalnya tempat itu sudah cukup representatif gitu ya, ada dapurnya, ada exhaustnya, ada saluran buangnya segala macam gitu ya, itu kita lebih baik nyewa di situ daripada di rumah gitu kan. Kemudian aksesnya juga lebih bagus gitu kan, udah terdaftar di aplikasi online, maka kita akan cenderung milih yang seperti itu ya. Nah kemudian distribusinya yang kita cobain juga, kita ini jualan depan minimarket, jualan depan supermarket gitu ya. Di waktu PSBB kemarin, frozen food kita ini yang biasanya kita jual lewat reseller gitu ya. Ini ada reseller juga, reseller kan distribution channel juga gitu ya. Bedanya reseller itu kita maintain reseller, tapi kalau kita ke minimarket, supermarket gitu ya, itu pendekatannya bisa dua. Kita bisa jualan nitip ke supermarket atau kita sewa space sendiri gitu ya. Bedanya apa? Bedanya jauh gitu ya, jauh responnya akan jauh gitu ya. Kalau di supermarket kita cuma naruh barang, ada orangnya gitu ya. Pembayaran juga akan lama gitu ya, ini tidak menguntungkan kalau buat UMKM. Tapi kalau kita bisa buka booth sendiri di depan supermarket gitu ya, itu kita bisa nawarin, kita bisa terima uangnya langsung saat itu juga, artinya cash flow-nya jadi lebih lancar gitu ya. Nah itu salah satu yang kita bisa pertimbangkan untuk kita ini bisa jualan depan supermarket dengan sales force kita sendiri gitu ya. Kita terima uangnya saat itu juga. Memang kita juga harus bayar untuk sewa dan orangnya gitu ya, tapi disitulah letak kita ini bisa maksimalkan penjualan gitu ya. Yang harus dikalahin ya berarti orang sama sewanya gitu kan. Kemudian yang lebih murah adalah di marketplace gitu ya. Marketplace kita kenal ada Lazada, ada Tokped, ada Bukalapak gitu kan. Banyak ya marketplace, kita bisa juga taruh produk-produk kita di sana. Bayarnya juga gratis, cuma nanti kalau ada penjualan tuh kalau nggak salah itu dipotong sekitar 1-5% gitu ya. Kalau di Shopee itu kalau udah start seller itu kalau nggak salah dipotong 5%, kalau belum itu 1% gitu kan ya. Nah kemudian itu ada reseller gitu, ada juga jualan ke reseller gitu ya. Ini harus di maintain juga. Kemudian di sosial media itu di apa namanya Instagram itu juga sekarang udah ada fitur direct order, jadi di situ juga bisa langsung mengarah ke aplikasi ojek online gitu ya. Oke lanjut Mas. Ya, ini strategi gitu ya untuk di new normal. Apa saja yang kita mesti harus lakukan gitu ya, karena kondisi traffic ini pasti berkurang dari sebelumnya gitu ya. Yang coba dan pernah kami lakukan adalah kita minta diskon yang banyak gitu ya ke landlord, ke pengelola gitu, ke pemilik properti gitu ya. Jadi sebetulnya itu sama-sama tahu gitu ya, sama-sama tahu Pak ini kan kondisi traffic lagi turun, orang nggak berani untuk masuk ke mall gitu misalnya, orang nggak berani untuk makan, untuk dine in, bisa nggak kita minta nego untuk sewanya gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini sih responnya hampir semua itu ada keringanan gitu ya. Jadi pernah saya dapat diskon tuh 50%, 70%, nah, bahkan ada yang kita itu masih diskon 100% sampai bulan Agustus gitu ya. Jadi kita diskon. Ada yang 50% sampai Desember gitu ya. Jadi macam-macam. Intinya ini adalah musibah bareng-bareng gitu ya. Ujian bareng-bareng. Biasanya sih ya mereka ini ngerti gitu ya si tenan ini kesulitannya apa, mereka juga terdampak juga, jadi mereka istilahnya tuh maulah ngasih keringanan gitu kan, mereka masih mau ngasih keringanan
dan itu sangat menguntungkan kita gitu kan. Artinya traffic oke, boleh turun, tapi kan sewa juga turun gitu kan. Nah, kemudian di tim kita juga yang tadinya itu misalnya banyak gitu ya, belasan atau puluhan, mungkin kita bisa kurangin lagi gitu loh. Dan caranya adalah dengan membuat semua tim itu tim yang tersisa ini ya kita buat dia itu bisa multiple skill gitu ya. Jadi di depan bisa, di belakang juga bisa gitu loh. Dia bisa megang kasir juga gitu. Tapi memang di sini ada potensi kerawanan manipulasi orderan juga gitu ya. Tapi untuk awal ini oke lah kita kasih kelonggaran dulu lah ya. Tapi tetap kita awasi. Dan yang lain adalah kita juga ada berapa kali itu kita belanja sendiri. Jadi kalau biasanya pakai supplier gitu ya, karena ini trafficnya turun, ya anak-anak inilah sendiri yang belanja gitu kan. Anak-anak ini yang belanja, anak-anak ini yang cari bahan baku sendiri gitu ya. Jadi supplier diperkecil perannya gitu ya. Kita bisa pakai tim kita sendiri, bikin misalnya dulu awal-awal tuh kita biasanya Pak kalau bikin minuman tuh sih pakai simple sirup gitu ya. Ini kita simple sirup bikin sendiri gitu ya. Kemudian es juga sempat kita waktu awal-awal itu daripada kita ke supplier langsung orderan gede karena ngaruh di cash flow, ya sudah kita bikin es sendiri gitu. Kurang lebih tujuannya adalah gimana supaya kita ini bisa lebih menghemat cash flow gitu ya, karena yang sekarang ini yang sangat berharga ini ya kita bisa pegang uang lebih gitu ya. Nah kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah mengubah banyak variabel cost menjadi fixed cost gitu ya. Mengubah fixed cost menjadi variable cost gitu. Misalnya yang dulu itu bayar tenaga orang ini sekian gitu ya. Nah ini kita juga bisa nego nih lagi untuk karyawan kita gitu, untuk gaji gitu ya. Udah kamu masuknya jam sekian sampai jam sekian, mungkin tidak full seperti dulu, tapi nanti kalau misalnya penjualan bagus kita kasih variabel, kita kasih bonus yang lebih gitu ya. Intinya bonus yang sekarang ini harus lebih besar dari yang sebelumnya gitu ya. Tapi juga mereka ini gajinya juga berapa juga ada yang kita rubah menjadi variabel sehingga kerja kita ini atau beban kita ini bisa jadi lebih ringan gitu ya. Kemudian strategi yang lain yang tadi sudah saya sempat singgung adalah cloud kitchen. Jadi page domination itu kalau kita lihat di Google gitu ya, halaman pertama itu kalau bisa merek kita semua kan gitu kan. Tapi itu memang agak susah dilakukan dalam waktu dekat gitu. Itu memang kita harus kolaborasi, harus ngajak teman lagi gitu ya. Ayo kita barengan, kita manfaatin nih space yang kita punya gitu kan. Karena orang datangnya jarang ya, gimana supaya space kita ini bisa dipakai lebih banyak merek lagi gitu ya. Nah ini di foto ini adalah salah satu ini abandoned resto itu gini. Jadi resto yang ditinggalkan gitu ya. Ini banyak sekali saya lihat ini saya nggak tahu kalau di tempat lainnya, tapi di sekitaran Jabodetabek ini banyak gitu ya. Di mall-mall juga sudah mulai banyak gitu ya. Artinya abandoned resto ini adalah restoran yang ditinggalkan miliknya karena merasa mungkin tidak prospek ataupun tidak bagus lagi untuk dikembangkan. Nah ini sebetulnya adalah peluang untuk kita bisa ambil alih dengan skema revenue sharing gitu ya. Ini banyak sekali. Dan ini di foto ini ada salah satu franchisee yang dia itu nawarin ke saya gitu ya. Gimana bisa nggak ini ngelola ini gitu. Jadi banyak franchisee ini yang istilahnya ya memang bukan darahnya itu restoran gitu ya. Pengennya exit gitu kan. Pengennya exit atau paling nggak ya gimana caranya supaya paling nggak nerima duitnya aja gitu. Nah ini banyak nih yang seperti ini. Jadi restoran-restoran yang ditinggalin, kedai-kedai yang ditinggalin, yang kita mungkin bisa ambil alih dengan modal minim gitu ya. Kita bantu operasional, kemudian dengan skema bagi hasil.
Oke, ini kira-kira kecepatan nggak ini? Enggak, Mas. Silahkan, Nggak lanjut ya? aja. Lanjut ya. Oke, Mm-mm. ya, next Mas, next. Nah, ini skill-skill yang juga harus dikembangkan gitu ya di masa new normal ini adalah terutama kalau kita mau ngejar untuk yang di online ya, itu gimana caranya supaya produk kita ini ada di halaman satu, di halaman depan GoFood dan GrabFood itu ya. Eh, itu gimana caranya gitu. Nah, ini nanti akan ngaruh ke kebiasaan kita. Jadi kebiasaan orang itu kan dia nggak mau gitu kalau nyarinya itu terlalu susah gitu ya. Jadi ada orang kadang tanpa ide gitu ya, nggak ada ide gitu, dia buka GrabFood atau GoFood ya, apa nih yang lagi promo gitu kan. Nah, kemungkinan besar ketika kita ini ada di halaman depan, maka kita akan kemungkinan besar ini kita akan kebeli gitu. Jadi kalau di online ini sebetulnya eh, apa ya, traffic yang sangat menentukan itu untuk bisa datang ke restoran kita gitu ya. Jadi di tim kita juga harus harus saya itu kasih tahu ke tim saya ini, coba ini hari ini restoran kita ini ada di halaman satu nggak gitu kan. Nah itu harus dicekin gitu tiap hari. Oh yang di sini udah di halaman satu, yang di sini belum. Nah caranya gimana? Caranya kalau di Gojek kan ada apa promo SKU gitu ya. Promo SKU ini uh, kemungkinan besar itu bisa bikin kita ini ada di halaman depan gitu ya. Jadi orang itu nyarinya nggak susah gitu. Itu sangat sangat menentukan gitu ya. Kemudian gimana kalau misalnya kita nggak di halaman satu? Nah, kita harus pancing dengan iklan Facebook, ya iklan Facebook atau iklan Instagram, ya yang setnya itu ya sekitar 2 atau 3 kilometer lah dari sekitar area kita supaya dia itu masuk ke uh, halaman kita yang di online gitu ya. Nah ini juga salah satu skill yang kita juga harus adopsi gitu ya. Jadi bagaimana supaya lebih banyak lagi traffic, lebih banyak lagi orang ini mampir di lapak kita secara online gitu. Jadi kalau kita jualan online ini nggak cuma apa namanya kita terdaftar di Gojek, terdaftar di GoFood terus sudah nggak. Gimana caranya orang ke situ gitu kan? Gimana caranya orang masuk ke lapak kita gitu. Nah, salah satu yang gampang tadi ya gimana supaya di halaman pertama, yang kedua kemudian dipancing gitu ya dari apa traffic luar Facebook atau Instagram supaya masuk. Nah, kemudian yang ketiga juga manajemen reseller gitu ya. Ini kalau kita bikin menu-menu semacam frozen food atau ready to cook gitu ya lewat reseller, nah ini juga kita harus manage dengan apa namanya bantuan apa flyer gitu ya, flyer digital atau bantuan teks apa namanya narasi gitu ya, narasi penjualan gitu kan. Itu kita biasa kita kasih mereka istilahnya biar tinggal ngeblas gitu loh. Atau kita bikinin video-video tentang produk kita. Nah, itu bisa juga untuk manajemen reseller supaya mereka ini terus continue untuk memasarkan produk kita gitu ya. Nah, kemudian juga ada marketplace optimization. Nah, ini kayak semacam optimasi di marketplace ya. Jadi memang channel jualan ini banyak. Saya juga terus terang nggak semuanya ini kita ikutin ya, karena memang cukup complicated gitu loh kalau kita ikutin semua. Tapi paling enggak kita tahu gitu ya arahnya ini kemana, dan kita harus tahu angin ini lagi kemana di marketplace ini. Kalau dulu awalnya Tokped ya nomor satu, nomor dua Bukalapak gitu ya. Nah sekarang Shopee ini udah mulai melejit nih, kayaknya dia udah jadi nomor satu nih gitu ya. Dia jadi nomor satu ngalahin Tokped, dan Shopee ini kan karakternya itu dia lebih banyak ke wanita gitu ya, ke ibu-ibu gitu ya. Kalau Tokped ini lebih banyak ke ya dua-duanya sih ya, tapi kayaknya lebih cenderung ke bapak-bapak gitu. Saya sendiri kalau ngelihat ke Shopee itu kayak apa ya, waduh, kuat lah gitu ya. Tapi di situ sebetulnya jumlah pengunjungnya sekarang udah mulai lebih banyak gitu ya. Nah, Bukalapak ini yang udah mulai tertinggal gitu. Dan Shopee juga sekarang masih sering banget gitu ya ngasih-ngasih diskon. Dia punya traffic yang bagus, dan
kalau misalnya ngelihat dari sini, kalau disuruh milih ya dengan tenaga yang terbatas ya pilihlah yang apa marketplace yang lebih banyak orang ini lagi make atau dia lagi jualan program apa buang-buang duit gitu ya. Nah itu kita bisa manfaatkan gitu. Dan di kami sendiri juga ada customer service secara online gitu ya. Ini posisi yang sebelumnya ini nggak ada, kita harus adain gitu ya. Ya tugasnya dia itu cuma nyatetin gitu ya. Jadi tiap hari kan ada terima apa Gojek sama Grab gitu ya. Itu kita harus tetap catat nomor telepon yang masuk. Jadi biasanya orang ada order Gojek sama Grab ini teleponnya ya sudah gitu ya biarin aja, tapi sebenarnya yang mahal itu kan di situ gitu ya, kita berani promo, mereka berani cor-coran ngabisin duit itu kan demi data pelanggan nih. Nah ini ada satu orang yang bisa nyatet nomor handphonenya ini tadi, nah nomor handphonenya kita catat supaya apa, supaya mereka bisa jadi target iklan kita gitu loh. Nah ini kalau kita bikin ikan Facebook atau ikan Instagram ya penerimanya ya orang-orang yang ini tadi gitu kan, penerimanya orang-orang yang sudah kita catat nomor handphonenya tadi gitu ya. Nah itu tugasnya. Kemudian kita pastikan juga mereka ini bisa ngasih rating kita ini bagus gitu loh di online. Jadi jangan sampai nanti ada yang kecewa kemudian mereka ini ngasih rating yang kurang bagus gitu ya. Ini merugikan kita gitu. Makanya dengan adanya customer service ini kita bisa melakukan pencegahan atau pendekatan kepada orang-orang yang istilahnya tadi sudah membeli produk kita gitu ya. Kita tanya gitu komennya gimana, ada kurangan atau apa gitu ya. Itu kita bisa minta dari situ. Dan kita juga mulai harus menata database pelanggan gitu ya. Jadi database itu di masa pandemi ini benar-benar sangat penting gitu ya. Selain nyari order juga tetap harus kita kumpulin database, tetap kita harus kumpulin nomor-nomor pelanggan supaya nanti mereka ini bisa jadi target iklan yang murah gitu. Kalau kita iklan di Facebook, kadang orang ini salahnya adalah langsung kasih budget dan broadcast ke orang-orang yang tidak dikenal. Padahal ini agak kurang menguntungkan ya. Karena apa? Karena Facebook itu tugasnya itu ngiklan di Facebook tugasnya mencarikan orang yang pas untuk menerima iklan kita gitu loh. Ketika kita sodori orang-orang yang sebelumnya belum pernah membeli produk kita, maka jatuhnya akan mahal ya, iklannya akan mahal. Nah, tapi kalau kita kasih iklannya itu orang-orang yang sudah pernah beli produk kita, udah kenal kita, itu dia akan lebih murah dan dia bisa mencarikan orang-orang yang persis sama dengan orang itu gitu ya. Nah, ya next. Sebentar saya potong sebentar Mas ya. Buat teman-teman yang mau bertanya nanti kita buka sesi tanya jawab setelah materi ini disampaikan oleh Mas Doni. Jadi nanti ditunggu sesi tanya jawabnya ya. Monggo Mas silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya mungkin di chat dulu gitu ya. Nah, tim kita juga sebetulnya ada kebiasaan yang juga harus kita buat gitu ya. Jadi di era pandemi ini pelanggan itu yang tadi yang saya katakan ada di kuadran yang bawah tadi, yang orangnya walaupun orangnya cuek ataupun dia itu sebetulnya nggak ada pilihan, dia tetap akan nyari yang aman gitu ya, aman dan nyaman lah ya. Nyaman nomor 2, tapi aman ini nomor 1 gitu ya. Artinya memang pelanggan akan cenderung mencari yang penjual yang dia itu memperhatikan aspek keamanan gitu ya. Jadi makanya penggunaan masker dan face shield ini mutlak memang harus dikampanyekan gitu ya. Kita sediakan protokol gitu ya, kemudian hand sanitizer segala macam itu tetap kita harus sediakan. Dan memang nanti pada kenyataannya kalau ada orang dine in ya bisa jadi kadang social distancing itu kita dilanggar gitu ya. Itu memang agak susah kalau di situ, tapi paling enggak di tim kita ini sudah menunjukkan perilaku ya, atau kita punya concern terhadap keamanan pelanggan. Jadi meja yang disilang gitu ya, kemudian penggunaan face, penggunaan masker gitu ya, itu tetap kita harus lakukan gitu ya.
nyediain hand sanitizer gitu ya. Nah, kemudian tim kita ini juga harus sosmed savvy atau ngerti sosial media gitu ya. Kalau yang sebelumnya ini di tim saya itu sebelumnya juga ibaratnya cuek-cuek aja gitu ya. Nah, sekarang ini sudah mulai belajar gitu ya, gimana supaya mereka ini juga bikin konten. Jadi konten itu tidak hanya dari tim pusat, tapi dari tim cabang ini juga mikirin kira-kira gimana sih kita bisa bikin konten, mereka juga bisa bantu bikin konten. Ya, kontennya ini dari mana? Kontennya dari ya pelanggan yang datang, kemudian dari makanan yang dikeluarkan, gitu kan. Itu mereka juga harus punya pikiran seperti itu. Ada kemarin bikinin apa TikToknya gitu ya. Nah itu jadi kita ajak tim itu untuk mereka ini juga semakin ngerti sosial media gitu ya, ngerti bisa bantuin untuk promonya gitu. Nah, kemudian juga untuk database itu sebetulnya di beberapa mall di Jakarta itu ada yang menerapin scan barcode gitu ya. Jadi ini sebetulnya cara kita yang sebenarnya lebih dimudahkan gitu ya. Jadi konsepnya adalah dengan mereka mengisi barcode itu ketika ada sesuatu yang terjadi di restoran atau di food court itu gitu ya, itu kita bisa nge-trace gitu loh. Misalnya kemarin ada yang terpapar COVID gitu ya, misalnya di salah satu cabang kita. Nah itu kita bisa ngasih tahu seluruh pengunjung yang datang pada saat itu kita bisa kasih tahu gitu. Nah dengan hal semacam itu sebetulnya kita juga bisa ngumpulin data pelanggan dengan lebih cepat gitu ya, lebih banyak lagi gitu. Oke, lanjut. Nah ini rumus banyak jualan di GoFood dan GrabFood. Nah intinya sebetulnya ada ya ini sebenarnya sebuah pemikiran yang juga harus mulai ada gitu ya di bisnis kuliner. Bagaimana di online ini kita juga tetap harus kita tetap harus mikirin gimana traffic itu nggak datang di online di offline gitu, tapi juga di online juga gitu ya. Nah di online itu intinya di dua aplikasi ini gimana supaya produk kita ini banyak keluar gitu kan, banyak keluar, kalau dicari ini cepat keluarnya gitu ya. Kemudian orang nyari di halaman depan itu tahu-tahu sudah ada gitu kan. Itu ada beberapa sumber traffic yang kita bisa manfaatkan ya, biasanya di banner utama di atas gitu ya. Cuma itu kadang memang itu undangan khusus ataupun yang memang sudah terbukti banyak produk di situ gitu ya, itu biasanya di merek-merek yang sudah besar gitu ya, banner utama. Atau di halaman 1 tadi yang saya sudah coba sampaikan sebelumnya lewat promo SKU gitu ya, kemudian lewat fitur-fitur tertentu, misalnya kita buka 24 jam. Nah itu kalau kita buka 24 jam, jam 10, jam 11 kita buka di aplikasi, biasanya harusnya ada gitu ya, restoran yang buka 24 jam gitu misalnya. Kemudian juga bisa lewat promo, semakin banyak kita ngasih promo gitu ya, biasanya itu nyumbang traffic yang cukup besar untuk bisa orang ini masuk ke lapak kita gitu ya. Kemudian itu dari internal ya, internal aplikasi. Kalau yang dari luar itu kita bisa tadi yang sampaikan dari iklan, iklan Facebook, iklan Instagram, atau dari feed yang kita bikin sendiri gitu ya. Nah khusus tentang feed ini sebetulnya orang banyak salah juga. Jadi misalnya kita punya follower 5.000 gitu ya, atau 3.000 ya, rata-rata 3.000. Kemudian kita blast feed gitu ya, di promo di konten kita yang tidak berbayar gitu ya, yang istilahnya terima oleh teman-teman kita sendiri. Nah kalau feed yang semacam itu tuh sebetulnya tidak semua teman kita itu nerima. Jadi tadi 3.000, yang nerima itu paling cuma 10%-nya, jadi 300 lah yang bisa baca promo kita ini tadi gitu ya. Nah ini kita bicara perbedaan antara Facebook atau Instagram Ads dengan Facebook atau Instagram Feed gitu ya. Jadi kita nulis sendiri sama berbayar itu bedanya apa sih?
Bedanya itu tadi, kalau kita di Facebook ini kita cuma nulis feed gitu ya, nulis di feed apa namanya pengumuman promo kita dari 3.000 orang, yang terima itu cuma 10%-nya, 300 ya. Nah, dari 300 ini biasanya yang apa nanya-nanya biasanya mungkin cuma 1 atau 2% gitu ya. Artinya jadi dari 300 ke 2% ya 3 sampai 6 yang nanya gitu. Dari situ yang mungkin ya cuma 1 yang jadi gitu loh. Nah, untuk menaikkan jumlah konversi ini ya artinya listnya harus diperbanyak gitu kan, yang tadinya 3.000 kita punya temen, gimana supaya kita punya temen 30.000, 300.000 gitu ya, atau 3 juta gitu kan. Nah itu gimana caranya? Nah, kalau kita nyari nambahin follower sendiri kan lama tuh. Nah untuk itulah ada namanya si Facebook Ad ya, atau Instagram Ad, yang dia ini bisa menjangkau banyak orang dalam satu waktu gitu ya. Jadi dengan cukup bayar pengalaman saya itu bayar sehari misalnya 15.000, 20.000 itu kita udah bisa menjangkau 40 sampai 50.000 orang gitu ya di iklan itu. Jadi dari situ ada beberapa yang ya tadi yang nanya-nanya akhirnya juga closing gitu ya. Itu promo dari luar gitu ya, iklan dari luar untuk bisa datang ke lapak kita gitu ya. Jadi bedanya antara Facebook Ads sama Instagram Ads. Dan kita juga bisa lewat story gitu ya. Ini jadi memperbanyak follower itu kan ada ilmunya sendiri gitu ya. Tapi kalau kita misalnya nggak kuat dengan proses yang panjang, ya sudah mungkin kita bisa bantu dengan iklan gitu ya. Tadi iklan ini supaya iklannya ini nggak boncos, supaya efektif ya tadi dengan iklan di orang-orang yang sudah pernah atau paling nggak temennya yang pernah beli produk kita ya. Nah itu traffic, ada YouTube, ada TikTok gitu ya yang terbaru ini. Itu adalah sumber-sumber traffic generator untuk bisa masuk ke lapak kita ya secara online ya. Nah kemudian ketika traffic sudah datang itu ada konversi berikutnya, yaitu apa ini? Saya nggak kelihatan. Atraktif ya, menarik gitu kan ya. Jadi menarik orang lihat ini, oh fotonya ini bagus nih gitu kan. Diskonnya ada diskonnya, kemudian ada diskon ongkir gitu misalnya. Nah itu salah satu yang membuat orang ini menarik atau tertarik untuk beli produk kita gitu ya. Dan ketika dia misalnya melihat rating kita cukup bagus, dia akan punya trust gitu, akan punya trust lebih untuk dia itu langsung beli produk kita gitu ya. Dan tentunya juga tetap harus enak gitu ya. Kalau semuanya ini dijalanin, makan tetap harus enak supaya dia juga nanti puas dan memberikan rating bagus dan beli lagi gitu kan. Ya lanjut Mas. Nah itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Memang kayaknya juga banyak, tapi itu saya kasih yang gambaran umumnya. Jadi kalau ngerasa ini sangat complicated ya mungkin saatnya butuh kolaborasi gitu ya. Dan saya harap juga memang lebih banyak kolaborasi yang harus kita jalankan gitu ya di masa pandemi ini. Karena kalau kita jalanin semuanya sendiri gitu ya, dengan resiko yang sangat-sangat besar gitu ya. Bisnis restoran itu high risk, dulu high risk high gain gitu. Sekarang ini high risk low gain gitu kan ya. Nah ini gimana supaya resiko ini tetap kita bisa maintain, kita bisa ajak teman-teman lagi yang lain untuk kolaborasi, dan mudah-mudahan kita bisa melalui ini bersama-sama sehingga tadi seperti yang saya sampaikan, ketika saatnya sudah kembali lagi gitu ya, semuanya sudah kembali normal, brand kita tetap eksis dan kita bisa jualan lagi dengan lebih baik lagi. Saya rasa itu dulu Mas Eza yang bisa saya sampaikan. Itu tadi pemaparan dari Mas Doni. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar. Saya minum dulu. Panjang ya Mas? Nggak apa-apa. Ini kayak nggak apa-apa Mas minum. Saya jadi teringat guru saya geografi kalau jelasin.
Kepanjangan ya? Enggak. Nah, keren, keren, keren. Sambil nunggu pertanyaan nih, Mas. Itu tadi BP Dower sudah dari tahun 2012 ya? Ya. Oke, jadi 2012. Apakah itu membuka sistem kemitraan atau bagaimana, Mas, BP Dower itu? Backdoor itu gini mas, sistemnya itu apa ya? Mayoritas saya gitu ya. Saya sama istri, tapi ada teman-teman tuh yang nitip gitu loh. Hmm. Nitip. Jadi uh, kita sekarang kan ada, sebelum pandemi itu ada 25 ya, 25 outlet gitu ya. Ada yang saya sama istri ini 100%, ada yang 70% dari 50% gitu ya. Ada yang 25% gitu. Jadi di setiap outlet ini mayoritas saya sama istri ini ada share gitulah, ada saham gitulah ya. Tapi ada juga temen yang ikut gitu loh. Itu Oke, siap. kalau secara apa syariah itu namanya sirkah gitu ya. Joinan lah, joinan ya. Per outlet itu ada yang join lah, teman-teman ada yang join gitu. Iya, iya, iya. Mas Ya. Doni, ini untuk live IG kan dia otomatis satu jam dia mati. Oh gitu. Nah, nah Katanya kita 2 ini jam sudah nih. 1 jam, Oh. Mas. Nanti apa ini kita close dulu, kemudian kita langsung lanjut lagi untuk sesi tanya jawab, Mas ya. Mungkin bisa minta tambahan waktu 10-15 menit dari Mas Doni ya. Iya, siap-siap Mas. Oke, ini karena sudah hampir 1 jam, ini dia akan mati. Ini kita close dulu ya teman-teman. Tapi kita akan lanjut lagi langsung. Jadi jangan kemana-mana, langsung siapkan pertanyaan teman-teman semua. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Oke Mas Doni ya, ini saya close dulu ya. Kita Siap-siap. langsung live lagi habis ini. Oke, yuk. Yuk. Nah, ini Mas Doni. Mas? Ya. Nah, itu tadi ngelanjutin yang tadi sambil nunggu. Jadi memang membuka peluang untuk kerjasama kolaborasi ya Mas dari BP Dower itu. Iya, iya. Terus yang mau saya tanyakan dari beberapa outlet itu ada berapa divisi Mas? Mungkin divisi marketing, divisi apa namanya produksi atau bagaimana itu ada berapa Mas? Intinya. Iya, kalau di pusat ya, di manajemen itu ada divisi produksi ya, kemudian ada warehouse, gudang ya, ada divisi finance, finance accounting jadi satu, kemudian ada divisi marketing ya, kemudian ada satu lagi QA, quality assurance. Jadi yang memastikan semua barang ini sesuai dengan SOP lah ya. Oke, siap. Teman-teman yang mau tanya silakan ya disampaikan di kolom komentar. Untuk pemilihan lokasi kenapa di mall, Mas? Mungkin ada pertimbangan bagaimana? Iya, itu tadi yang saya sampaikan, Mas. Jadi awal-awal kita bikin restoran itu kan sudah banyak ya restoran bebek gitu ya. Tempat pertama itu kita memang standalone ya, tapi selanjutnya kita melihat opsi bahwa di mall ini memang investasi awalnya ini lebih murah gitu ya, lebih murah kalau kita bisa itu tadi ngambil restoran-restoran yang dia itu nggak terlalu bagus gitu loh. Jadi kita nggak bikin dari nol gitu Mas. Dan kita ngelihat dari pesaing-pesaing kita gitu ya, produk-produk kompetitor ini kan banyak kan di standalone gitu ya. Sedangkan untuk yang jualan bebek ini di mall ini juga belum banyak waktu itu ya. Jadi kita masuknya di mall. Oh, gitu. Ya kalau bebek banyak kan independen ya, Mas. Maksudnya dia di ruko atau di Ya, standalone. Siap-siap. Hmm. Mas, untuk materi ini apakah boleh kita share? Tadi ada yang japri saya untuk Boleh, teman-teman boleh Mas, BTA. bicara aja Mas.
Alhamdulillah ya. Jadi nanti kita share mungkin di Telegram, Mbak Syarifah silakan di-share nanti. Ya, Ini kalau belum ada pertanyaan ini, apa pada belum ngopi nih teman-teman semua ini? udah bubar duluan tadi ya, kelamaan ya. Oh enggak, Pak. Kira-kira 2 jam tadi. Maksimal itu durasi maksimal 1 jam. Biasanya memang gini, untuk sesi tanya jawab itu dilanjutin. Ini ada pertanyaan dari Suka Sehat. Dengan banyaknya lokasi di mall, gimana cara Mas Doni bisa survive? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kita nego semua semua restoran apa semua landlord lah, landlord di mall ini untuk bisa ngasih diskon khusus gitu ya. Diskon. Ya, 1/2 jam lagi ya. Ntar ini anakku nanya. Hah? Iya ya. Ntar ya. Iya, 1/2 jam lagi. Ya, kita nego semua landlordnya gitu ya, kita minta untuk bisa ngasih potongan harga yang tadi yang saya sampaikan, ada yang ngasih 50%, ada ngasih 70%, 100% gitu ya, sampai akhir tahun gitu ya. Intinya semua pada rasa kena dampaknya lah ya. Dan rasanya juga nggak fair juga kalau misalnya mereka ngasih biaya full, sedangkan trafficnya ini menurun gitu. Jadi dari diskon ini kita harus bisa manfaatin juga gitu ya, waktu yang ada ini untuk kita bisa nyari lokasi lagi yang lain gitu loh. Jadi yang saya sampaikan tadi kan uh, sebelum pandemi ini kan kita kondisi kan nggak ada masalah gitu ya, karena sekarang mall ini sepertinya juga terdampak dan orang memang awal-awal ini belum banyak yang mau ke mall, tapi ada juga yang itu, makanya tergantung daerahnya, ya tergantung daerahnya, dari daerah yang bisa dia langsung bisa kembali lagi gitu kan, artinya orang nggak gitu takut gitu, tapi ada daerah-daerah yang memang dia takut banget gitu loh, jadi pengunjungnya drastis gitu ya. Nah, itu mereka banyak ngasih diskon, ngasih keringanan gitu kan. Nah, dengan waktu yang ada ini kita harus cari lokasi-lokasi baru yang istilahnya itu kita bisa manfaatkan untuk sebagai lokasi jualan yang baru, dan tentunya kita tadi yang saya sampaikan banyak restoran-restoran yang ditinggal gitu loh, banyak yang orang ini nggak mau ngejalanin lagi gitu ya, dan juga banyak pengelola-pengelola ini sudah mulai menerapkan sistem bagi hasil, jadi nggak fix bagi hasil, itu juga sudah mulai banyak. Jadi kita akan banyak nyari restoran-restoran atau lokasi-lokasi yang semacam itu, Mas. Wah, keren-keren ini baru kepikiran saya tersebut. Ya. Teman-teman lagi silakan kalau ada pertanyaan, kita ada waktu tambahan 10 menit karena Mas Doni juga harus ada aktivitas setelah ini. Mumpung ada Mas Doni di sini, jadi kalau mau tanya silahkan. Kemudian untuk marketing ini Mas, nah ini ada dari Mas Sakra. Mas Doni mengelola bisnisnya sama istri atau sendiri Mas? Sama istri, kita kompakan gitu ya, jadi kemana-mana bareng gitu. Wah, siap, siap, siap. Ya, Mas jadi Sakra istri ini juga, yang dari Malang, Mas. ya, siap-siap. Jadi kita Mungkin bisa ngelola diceritain, barengan Mas. istri lebih ke apa urusan finance dan produksi, sedangkan saya lebih ke marketing dan business development gitu ya. Jadi cari-cari lokasi baru, kemudian deal dengan apa landlord gitu ya, nyari-nyari apa peluang-peluang baru gitu. Sedangkan istri ngontrol keuangan, kemudian dia juga ngurus jadwal produksi gitu ya, jadwal produksi dia yang kemudian hubungan sama supplier itu istri gitu. Jadi baratnya saya di depan, ya istri di belakang lah gitu ya. Berarti ada central kitchen-nya ya, Mas ya? Di, Central di kitchen ada, Jakarta. Mas. Ada. Central kitchen ada. Jadi central kitchen itu kita
apa ya, ada beberapa gudang lah ya, gudang freezer gitu ya, freezer besar gitu, kontainer gitu, di pusatnya gitu ya. Ada juga kontainer yang freezer itu yang di farmnya, jadi di peternakannya. Jadi kita punya stok beberapa minggu ini untuk uh, dari peternakan kita sendiri gitu ya, sebelum ke pusat itu disimpan di gudang itu tadi. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Alvo Gindar. Mas Doni, strategi awal pemilihan bisnisnya bagaimana sehingga akhirnya memilih kuliner dan produknya bebek? Terima kasih. Ya, Apa ada kalau riset dulu atau bagaimana waktu dulu? mulai saya ngelihat teman saya gitu ya. Jadi selalu kita sebenarnya ini buat saya ini bisnis kedua ya. Ini bisnis pertama saya itu ada di Bandung gitu ya. Bisnisnya B2B jadi project gitu ya. Nah, ini bisnis kedua dan kita ngelihat waktu itu uh, kita ngelihat ada restoran temen ya, restoran bebek ini kok wah bagus ini gitu lah. Apa penjualannya kok bagus gitu kan. Akhirnya kita minta sama dia itu untuk kita itu bisa franchise gitu kan ke dia gitu. Nah, tapi dia bilang, oh nggak usah lah kamu bikin aja sendiri gitu kan, nggak susah gitu kan. Nah, akhirnya ya coba kita coba bikin sendiri restoran bebek gitu ya. Jadi waktu itu tahun 2012 restoran bebek itu udah begitu menjamur gitu ya, mulai rame lah ya, dipopulerkan si bebek selamat itu kan, akhirnya banyak restoran-restoran bebek baru. Nah, kemudian kita nyoba bikin karena kita ngelihat memang kalau ayam kan sudah banyak nih. Nah, ini untuk bebek ini kan belum banyak gitu ya. Nah, kita coba ke situ dan kita pilih segmen orang yang di mall. Jadi kita targetnya ini udah di pusat-pusat keramaian gitu, Mas. Jadi di mall, di rest area gitu ya, di stasiun, di terminal gitu. Jadi emang orang yang udah sering lewat lah. Nah, kita targetnya ke situ. Jadi kita lihat yang rame saat itu apa gitu ya, kita juga seneng seneng makan daging bebek ya, kita coba pilih ke situ gitu kan, sampai akhirnya pada satu titik si restoran ini suplainya kurang gitu ya, kurang dan nggak standar gitu loh. Nah, akhirnya kita coba untuk wah gimana kalau kita ini juga ke hulu juga gitu ya, ke hulu ini dalam artian ya kita bikin farmnya juga supaya kita bisa paling nggak bisa punya cadangan lah ya. Jadi kita kita tetap menerima dari supplier, dari peternak lain, tapi paling nggak kita ini punya gitu loh sendiri gitu, supaya apa, supaya kita juga nanti kedepannya bisa menstandarkan kualitas daging bebek yang ada dari supplier ini. Saya pengennya yang kayak gini nih gitu loh. Nah, kemudian bibitnya yang seperti ini. Nah, itu nantinya kedepannya semua supplier itu harus pakai bibit dari kita gitu kan. Di bibit kasih ke supplier, supplier gedein sendiri gitu kan. Nah, nanti baru supply lagi ke kurang lebih itu, Mas. Oke, siap. Ini ada lagi dari Mas Sakra minta tips. Tips buat bisnis couple planner biar tetap kompak itu gimana, Mas? Tahu biar tetap kompak. Ya, Iya, intinya kalau saya sama istri itu pondasinya kita kuatkan dulu gitu ya. Jadi kita bisnis ini buat apa sih gitu. Dan ini juga di masa pandemi ini memang saat yang tepat lagi untuk kita itu mereview lagi gitu ya. Kita ini bisnis ini tujuannya buat apa sih gitu. Kita bisnis ini mau ngapain sih gitu kan. Nah, itu yang saya sampaikan ke istri juga gitu kan. Karena ya kemarin pastinya hampir semua juga ngalamin juga gitu ya, penurunan omset gitu ya, kemudian kita harus cari jalan keluar gitu, kita review lagi ini kita bisnis jalannya kita mau kemana gitu kan, kita review lagi. Oh, ini kita kan kalau dari sisi spiritual dari agama gitu, kita kan intinya ini kita uh, diciptakan untuk ibadah gitu kan, untuk ibadah. Kita ini diciptakan untuk bisa uh, menjadi khalifah gitu ya, bisa menjadi manfaat buat orang yang banyak. Nah, itu yang saya sampaikan dan istri pun juga setuju gitu ya, karena sekarang kita sudah nyampe di sini, kita punya ibaratnya itu punya apa ya, tanggungan juga gitu ya, karyawan-karyawan gitu kan, kita ini dititipin amanah gitu kan. Nah, itu
yang sebisa mungkin kita itu tetap jaga gitu loh, amanah dari Allah ini kita tetap jaga. Supaya apa? Supaya ya kita ini jalannya juga nggak belak-belok. Ketika dapat ujian ya kita balik lagi, ini tujuannya buat apa gitu. Kita nggak sekedar cari uang di sini, kita nggak sekedar bikin untung gede di sini gitu kan. Karena kalau kita nerusin bisnis sekarang ini, yang tadi saya bilang, ini resikonya gede banget gitu loh. Resikonya gede banget, uang bisa jadi nggak balik, tapi balik lagi kita niatnya ini mau apa gitu. Kalau kita mau nyari untung gede di sekarang ini kayaknya nggak pas, tapi kalau kita balikin tujuannya ini, kita ini ibadah, kita berikan banyak manfaat, kita ini sebagai sarana penyampai apa namanya perantara rezeki apa karyawan kita dari Allah, itu rasanya lebih enak gitu loh Mas, lebih lebih oh iya ya, kita ini kayaknya dikasih amanah seperti ini untuk ini, ya sudah kita teruskan gitu ya, nggak apa-apa lah kita untungnya tipis-tipis atau bahkan rugi-rugi tipis ya, makan tabungan, tapi kan dari situ kan banyak orang yang punya penghasilan, banyak orang yang bisa kita gaji gitu kan, banyak orang yang dapat rezeki lewat perantara bisnis yang kita bikin gitu. Nah itu lebih enak gitu ngejalaninnya gitu ya. Jadi pertama, jadi dari niat itu kita juga harus sudah kompak duluan gitu. Ini buat apa gitu. Yang kedua ya tadi ketentuan core-nya kita mau bikin apa, dan kita harus sepakat bahwa ini tuh kita ketika setiap keputusan yang akan kita buat tuh harus dibikin bareng-bareng gitu loh. Nggak boleh salah satu ini maju sendiri atau mutusin sendiri gitu ya. Saya mau buka cabang baru nih gitu ya. Lokasi di sini, dia harus lihat juga gitu kan, lokasinya di sini. Kemudian, oh ini ada teman mau ikutan invest, ya boleh, ini orangnya siapa gitu kan. Kita kenal apa enggak gitu kan. Kalau misalnya dia masuk, dia harus kita kasih tahu resikonya kayak gini. Sehingga kalau misalnya nanti ada resiko, ya kita sama-sama tahu loh, ini kan kita udah ngambil keputusan bareng-bareng gitu kan. Kurang lebih itu Mas. Jadi tadi niat sama ngambil keputusan bareng-bareng. Dua itu aja lah mungkin ya. Oke, siap, siap. Mas Doni, ini sudah 10 menit lebih. Silakan kalau ada closing statement sebelum kita tutup. Ya, tentunya menjalankan usaha di masa pandemi ini buat pengusaha kuliner ini adalah suatu yang cobaan yang cukup berat gitu ya, terutama pengusaha restoran gitu ya. Tapi kita harus yakin bahwa usaha ini adalah usaha yang sudah lintas zaman gitu ya, lintas abad gitu ya, dan sudah terbukti memang usaha ini tetap bisa eksis sampai sekarang, bisa lewat beragam krisis dan pandemi. Jadi usaha kita adalah usaha bagaimana supaya kita ini bisa bertahan, sehingga nanti ketika krisisnya sudah lewat, bisnis kita tetap bisa maju lagi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan TDA Kuliner. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan itu dulu, Mas. Oke, siap Mas Doni. Jadi teman-teman, itu tadi materi sudah disampaikan oleh Mas Doni. Maka tanya jawab juga sudah kita lakukan. Mas Doni, saya mewakili teman-teman dari TDA Culinary Club mengucapkan terima kasih telah berkenan mengisi live IG kali ini dengan materi yang super keren. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya Mas Doni. Amin, 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 amin. Ya, oke. Ya, meskipun di awal-awal dari kemarin sempat agak rewel, tapi alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Iya. Siap. Oke, Mas Doni, matur nuwun. Selamat beraktivitas, semoga sukses, bahagia dunia akhirat. Yuk, amin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.